Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda, bertemu lagi dengan Budian pada Ramadan kali ini. Alhamdulillah, kali ini kita semua masih diberi kesempatan, masih diberi kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa merasakan nikmatnya bulan Ramadan, sehingga kita bisa berpuasa bersama putra-putri kita, bersama keluarga kita semua. Sholawat serta salam juga senantiasa kita curah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan kita, panutan kita, idola kita semuanya. Ayah bunda semua, hari ini kami akan menyampaikan beberapa tips bagaimana cara membentuk akhlak putra-putri kita. Kita semua sebagai orang tua pastinya ingin putra-putri kita menjadi anak-anak yang solih dan solihah, anak-anak yang cerdas, anak-anak yang berakhlak mulia, anak-anak yang menyejukkan hati kita. Kita tentunya tidak ingin mereka menjadi anak-anak yang troublemaker mungkin, atau anak-anak yang nakal dalam tanda kutip gitu ya. Tetapi sebenarnya semuanya tidak ada yang namanya anak nakal, karena mereka adalah karakter anak yang unik gitu ya. Jadi kita semua harus membangun pemikiran bahwa putra-putri kita ini adalah sebuah anugerah terindah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita jaga, yang harus kita lindungi, dan harus kita didik sebaik mungkin sehingga mereka menjadi anak-anak yang bermanfaat, anak-anak yang membanggakan kedua orang tua dan menyejukkan hati kedua orang tua. Nah, ayah bunda pengen tahu bagaimana tips membentuk akhlak anak-anak? Nah, yang pertama adalah kita lakukan pembiasaan baik. Pembiasaan baik kita berikan kepada mereka. Contohnya, pembiasaan makan dan minum dengan duduk seperti Rasulullah. Pembiasaan makan dan minum, sebelum makan harus berdoa, kemudian setelah makan berdoa, mengucap syukur kepada Allah, mengajarkan adab-adab berbicara kepada temannya, mengajarkan adab-adab menghormati gurunya, menghormati kedua orang tua, dan menghormati orang-orang yang lebih tua di sekitarnya. Ketika mereka bisa belajar sedikit demi sedikit dengan pembiasaan tersebut, insya Allah mereka akan terbentuk akhlak-akhlak yang baik di dalam karakter mereka. Kita tanamkan karakter kejujuran, kita tanamkan karakter kelembutan kepada mereka, sehingga mereka bisa berbicara lembut di depan teman-temannya, di depan gurunya, di depan saudaranya, sehingga orang-orang yang berada di sekitar mereka merasa, Masya Allah, anak ini solih sekali, Masya Allah, anak ini menyejukkan hati sekali, begitu nih. Pasti ayah bunda juga ingin putra putrinya seperti itu, gitu ya. Jadi maka kita coba lakukan pembiasaan yang baik kepada mereka, baik itu pembiasaan yang ada di rumah maupun juga pembiasaan yang ada dari sekolah, kita terapkan juga di rumah, gitu ya. Karena pada dasarnya kita sebagai orang tua lah yang wajib mendidik putra-putri kita, bukan sekolah ataupun bimbel-bimbel yang ada di luar sana. Karena kewajiban mendidik anak-anak kita adalah kewajiban orang tua, kewajiban utama gitu ya. Sekolah ataupun lembaga-lembaga pendidikan yang lain hanya membantu. Kitalah yang mempunyai kewajiban utama untuk mendidik mereka. Yang kedua adalah keteladanan. Kita harus memberikan keteladanan kepada anak-anak kita, karena kita adalah orang yang terdekat di sekitar mereka. Kita apalagi seorang ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anak kita.
Sehingga kita harus bisa memberikan teladan yang baik untuk mereka. Berikanlah keteladanan bagaimana cara berbicara yang lembut, cara berbicara yang sopan, bagaimana berperilaku sopan kepada orang lain, bagaimana berperilaku ataupun berakhlak baik kepada orang lain. Keteladanan ini bisa kita berikan setiap hari ketika di rumah, ataupun nanti ketika di sekolah kita bekerja sama dengan pihak sekolah, bekerja sama dengan para guru. Nah, dengan keteladanan ini anak-anak melihat contoh konkret dari orang tuanya yang dalam kondisi lebih dekat dengan mereka, gitu ya. Sehingga insya Allah dengan seperti itu mereka akan melihat, oh ternyata ibuku, ayahku juga berperilaku lembut, berperilaku yang sama, memiliki adab. Misalnya tadi mengajarkan tentang adab makan, oh ayah ibu makannya juga sambil duduk, minumnya juga sambil duduk, tidak dengan berdiri, dengan tangan kanan dan sebagainya. Jadi mereka mendapatkan contoh yang nyata karena mereka masih butuh hal yang bersifat konkret, gitu ya. Mereka tidak bisa membayangkan hal-hal yang abstrak ketika kita tidak mencontohkan secara nyata kepada mereka. Keteladanan ini bisa juga kita berikan ketika mungkin mereka kita ajak keluar. Misalnya mereka kita ajak untuk menaiki transportasi umum. Nah, ketika di sana kita bisa mengajarkan bagaimana kita menghormati orang lain, menghormati orang yang lebih membutuhkan. Misalnya ketika kita dalam kondisi duduk di transportasi umum, kemudian ada orang yang lebih tua tidak mendapatkan tempat duduk, bisa kita beri contoh, kita berdiri, kemudian kita mempersilahkan tempat duduk kita untuk orang yang lebih tua tersebut. Dengan seperti itu, putra-putri kita mencontoh, oh ternyata ibuku, umiku, mamahku atau ayahku itu seperti ini ketika berada di tempat umum, ketika berada di alat transportasi umum, sehingga mereka mengetahui, oh begini caranya belajar menjadi orang yang berkarakter baik, orang yang berakhlak mulia, begitu. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan. Kita harus membangun lingkungan yang baik untuk mereka, lingkungan yang menyenangkan untuk mendukung akhlak yang baik bagi mereka. Ketika lingkungan di keluarga kita tidak mendukung, misalnya mereka melihat kedua orang tuanya bertengkar setiap hari, maka yang dilihat adalah hanya pertengkaran dan pertengkaran. Itu sebuah lingkungan yang buruk bagi mereka. Maka dari itu kita sebagai orang tua harus mencontohkan bagaimana berperilaku yang baik. Kita berperilaku yang nyaman dengan pasangan kita. Kita tunjukkan kasih sayang kita dengan pasangan kita di depan mereka. Oh ayah ibuku menyenangkan, bisa saling menyayangi. Ayah ibuku bisa saling bahagia. Insya Allah dengan seperti itu mereka akan mencontoh bagaimana kelak menyayangi pasangannya, bagaimana kelak mereka menyayangi teman-temannya, bagaimana kelak mereka menyayangi saudaranya. Begitu enggak ayah bunda semuanya? Siap menjadi orang tua yang hebat untuk anak-anak yang hebat, anak-anak yang berkarakter hebat dan berakhlak mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.